adik-adik, selamat pagi. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerita novel sejarah. Oke, langsung saja ya. Nah, kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Yang pertama, yakni menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, yakni menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Oke, contoh kalimatnya yakni setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang ketiga, yakni menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh, yang bergaris miring merupakan kata kerja material. Yang keempat, yakni menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, menurut sang adipati, Riung Samudra menyatakan atau mengatakan, yang bergaris miring merupakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, yakni menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Contoh kalimatnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Yang keenam, yakni menggunakan banyak dialog. Nah, seperti dialog biasanya ya. Malah surat itu, ampun Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Yang terakhir, yakni menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Nah, inilah contoh paragraf yang banyak memuat kata-kata sifat. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Yang pertama, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir dengan tenang. Nah, yang bercetak tebal artinya yakni sangat sedih. Ya, ini makna kias dari terpukul hatinya. Yang kedua, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Nah, arti dari tulang punggung yakni sandaran atau sumber kekuatan. Selanjutnya di sebelahnya Gajah Mada membeku. Arti dari membeku yakni diam saja. Sangat mudah adik-adik ya untuk mengartikan dari kata kias atau makna kias. Kita lanjut. Nah, selanjutnya akan banyak ditemukan peribahasa. Yang tadi makna kias, sekarang peribahasa. Hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah ripah lo jiwani kata tata raharja. Nah, garis yang tebal artinya apa? Ya, jadi untuk gemah ripah loh jiwani kerta tata raharja yakni hidup makmur, aman, dan tentram. Inilah peribahasa yang sering kita temukan di dalam novel sejarah. Contoh yang kedua, ada kata ameng-ameng nyawa pada paragraf tersebut. Oke, kita lihat arti dari peribahasa itu. Nah, ya, jadi ameng-ameng nyawa yakni bermain-main dengan nyawa adik-adik ya. Nah, inilah contoh-contoh dari sebagian peribahasa pada novel sejarah ya adik-adik ya. Semoga adik-adik paham. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi di Google Classroom. Sampai jumpa.